Ya, selamat berjumpa lagi teman-teman yang sedang mempelajari pemrograman berbasis blok. Kalau seandainya di video-video sebelumnya kita belajar menggunakan aplikasi Mblock, kali ini kita akan menggunakan aplikasi baru yang bernama VictoBlocks. Kenapa kok aplikasinya ganti dari Mblock jadi VictoBlock? Jadi setelah kita praktekkan selama ini, ada beberapa perbedaan antara Mblock dan VictoBlock yang kita gunakan untuk pembelajaran coding dan KA. Masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan tersendiri, tapi ada beberapa hal yang fundamental. Itu sebabnya kenapa kita beralih ke VictoBlock. Di antaranya misal seperti form input di Mblock, apabila kita menggunakan variabel, kemudian kita memakai form input agar lebih interaktif antara aplikasi dengan pengguna, dengan user. Misalkan kita bertanya, berapa usiamu? Nah, form inputnya keluar, tapi ketika kita inputkan itu nggak bisa. Dan ada hal lainnya, misalkan Mblock itu tidak bisa diinstal untuk Android versi terbaru ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita pindah ke VictoBlock. Nah, buat teman-teman yang belum install VictoBlock-nya, silahkan dibuka di Play Store-nya dulu. Ketik aja VictoBlock, install, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, VictoBlock juga tersedia untuk berbagai macam sistem operasi, misal Windows 32 bit atau 64 bit, kemudian Mac OS, iOS, dan Android. Nah, di tutorial kali ini karena banyak teman-teman yang belajarnya itu menggunakan mobile ya, menggunakan handphone. Jadi saya akan berfokus tentang pengenalan aplikasi VictoBlock yang berbasis mobile. Nggak beda jauh kok sama yang berbasis desktop, hanya mungkin ada beberapa perbedaan sedikit mengenai tata letaknya aja. Nah, ketika kita sudah melakukan instalasi VictoBlock, nanti akan tampil beberapa menu seperti ini. Ada My Space, Example, Project, dan sebagainya. Ketika kita akan membuat project, kita bisa menggunakan menu My Space. Adapun untuk example itu berisi tentang contoh-contoh program ya, contoh-contoh project yang bisa kita pelajari. Kita langsung aja ya ke My Space. Di sini nanti akan ada daftar project-project yang pernah kita buat. Adapun jika kita ingin membuat project baru, kita bisa langsung pilih tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan awal project yang baru aja kita buat. Secara keseluruhan hampir sama antara VictoBlock dan Mblock, di mana di sini juga ada palet ya, palet blok yang terdiri dari warna-warna yang sama persis seperti di Mblock. Ada motion dengan biru, kemudian looks, kemudian sound, event, control. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mempelajari pemrograman berbasis blok, di sini kita urai sedikit aja. Kalau motion itu di palet motion ini yang warna biru itu biasanya kita gunakan apabila kita ingin menggunakan script atau blok ya,
yang berkaitan dengan gerakan. Ya. Jadi ada move, ada turn, ada go to, koordinat X sekian, Y sekian. Jadi apabila kita ingin membuat satu gerakan, animasi atau apapun itu, jangan lupa kita lihat script yang kita butuhkan di palette motion. Nah, kemudian yang warna ungu ini ada looks. Di looks ini ada beberapa blok yang bisa kita manfaatkan. Secara keseluruhan looks itu berkaitan dengan tampilan ya. Jadi misalkan perubahan kostum dari kostum 1 ke kostum 2 misalkan. Kemudian apabila kita ingin mengeluarkan teks misalkan ada say hello atau say hello untuk durasi tertentu. Kita bisa manfaatkan say hello for bla 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 second gitu. Kemudian ada ting. Jadi nanti misalkan seperti ini. Apabila kita menggunakan ting, nanti sprite kita akan keluar tanda kalau seandainya dia lagi berpikir selama 2 detik. Oke, setelah looks yang warna pink ini ada sound. Nah, di sound ini kita bisa manfaatkan untuk menambahkan bunyi atau background dan sebagainya. Kemudian yang warna kuning cerah ini ada event. Event itu peristiwa. Ya, di dalam event ada yang paling sering kita pakai yaitu when flag click ya. When green flag click. Nah, ketika bendera hijau kita klik, maka aplikasi mulai dijalankan. Kemudian ada juga peristiwa ketika ada interaksi antara aplikasi dan usernya, misalkan kita menekan tombol spasi atau tombol arah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kemudian ketika sprite-nya kita klik gitu. Nah, kemudian ada kontrol. Kontrol ini berisi tentang blok-blok kontrol ya, yang gunanya untuk nanti membuat algoritma dan sebagainya. Kemudian ada sensing. Di sensing ini berisi tentang blok-blok sensor ya. Jadi misalkan apabila ada sentuhan ke sprite atau sentuhan ke warna tertentu, atau seperti yang saya bahas tadi tentang form input, jadi aplikasi itu nanti bisa bertanya ke kita, siapa nama Anda? Nah, itu kita bisa manfaatkan blok yang ada di palette sensing ini. Kemudian ada operator. Nah, di operator ini ada beberapa macam operator. Ada operator aritmatika, kemudian ada operator logika, meskipun aritmatika di sini terbatas ya. Seperti modulus nggak ada, kemudian di operator logika juga hanya ada and, or, dan not ya. Tapi nanti bisa kita kembangkan sendiri. Kemudian ada variabel. Nah, selain daripada palet-palet yang ada di atas, kita juga bisa menambahkan ekstensi seperti ini di pojok kiri bawah. Apabila kita ingin membuat project yang membutuhkan ekstensi, kita bisa tambahkan. Ada banyak ekstensi yang tersedia di PictoBlock. Ada face detection, object detection, human body detection,
kemudian machine learning, artificial intelligence, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu ada bagian yang kita sebut dengan script area atau area kerja. Area kerja itu ada di tengah-tengah di sini. Kemudian ada yang namanya sprite. Ya, pasti teman-teman udah pada tahu kalau sprite itu adalah objek ya. Dalam hal ini sprite kita ini bentuknya beruang. Nah, beruang ini di PictoBlock diberi nama Toby ya. Jadi Toby ini adalah sprite. Kalau misalkan kita menambahkan objek baru, berarti ada 2 sprite di dalam stage kita. Nah, kotak ini disebut stage ya. Kemudian gimana caranya kalau seandainya kita mau nambah sprite di PictoBlock? Kita tinggal pilih aja di tab atas itu ada gambar beruang kecil, kepala beruang kecil warna putih. Kita tinggal pilih, misalkan kita mau tambah apel. Nah, sekarang udah ada 2 buah sprite di project kita. Kemudian gimana caranya kalau seandainya kita mau merubah background atau backdrop ya, kalau istilahnya kalau di PictoBlock. Kita bisa tambah di tab yang paling kiri di situ. Kita klik aja, nanti akan ada icon pensil. Nah, kita pilih situ. Kemudian di sini bisa tambah backdrop atau background. Nah, untuk backdrop kita bisa tambah ada gambar icon picture, ada tanda plusnya di kiri bawah. Misalkan kita tambah backdropnya blue sky. Nah, sekarang tampilannya sudah lebih bagus. Nah, kemudian di PictoBlock ini ada 2 mode tampilan, ada stage mode sama upload mode. Stage mode itu ketika output dari project kita ini ada di kanan sini, di kanan atas sini ya. Kalaupun upload mode itu apabila kita besarkan. Nah, ini adalah tampilan upload modenya. Dan di PictoBlock juga disediakan arrow button ya. Jadi tombol arah sehingga kita lebih mudah nantinya apabila mau membuat project yang harus menggunakan tombol arah. Sementara kan kalau di smartphone itu nggak ada keyboardnya ya, nggak seperti kita ngoding di laptop. Jadi di sini sudah disediakan. Ini juga berfungsi apabila ke depan kita ingin membuat project yang berbasis microcontroller, project robotik, itu kita akan dimudahkan, akan lebih mudah untuk mengontrol project robotika kita dengan tombol-tombol arah yang ada di sini. Oke, demikian sedikit perkenalan tentang aplikasi PictoBlock ini. Semangat terus belajarnya.